Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung Anda semua menonton video yang kami sajikan pada hari ini. Di sini tentu saja saya tidak sendiri, saya berdua dengan kawan saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Hadi Askur Baraka dengan NIM 1904304 dan kawan saya bernama Nesa Sepila Ramlan dengan NIM 1901658. Tentu saja kami berdua di sini tidak akan hanya berbicara ngalor ngidul sana sini, tentu saja ada hal yang akan kami sampaikan, yaitu perihal tentang analisa ataupun analisis data kuantitatif. Nah, berbicara tentang analisa ataupun analisis data kuantitatif, kita harus mengetahui dulu kan secara umum apa itu analisa ataupun analisis data. Nah, setelah kami berdiskusi, kami menyepakati bahwa analisis data adalah kegiatan mengolah data-data yang dikumpulkan selama proses penelitian dengan tujuan untuk membuktikan hipotesis serta menentukan temuan-temuan baru atau menjawab setiap perumusan masalah. Jadi analisa data ini sangat penting, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, untuk membuktikan hipotesis yang ada dan juga menentukan temuan-temuan baru ataupun menjawab setiap perumusan masalah. Karena seperti kita ketahui, yang namanya ilmu pengetahuan itu akan selalu berkembang terus sampai kapanpun. Dan selanjutnya, tadi kita sudah berbicara tentang analisis data gitu ya. Nah, berbicara tentang analisis data sendiri, ternyata ada dua hal ataupun ada dua bagian ataupun dua cara untuk menganalisis data tersebut, yaitu ada data kualitatif dan juga ada kuantitatif. Lantas pertanyaannya, apa yang membedakan antara menganalisis data menggunakan kualitatif dan kuantitatif? Secara sederhananya begini kawan-kawan, apabila kita menggunakan analisis data kualitatif, kita itu mengolah data yang berbentuk non-angka, yang tidak ada angkanya itu. Sedangkan kalau kita misalnya melakukan analisa menggunakan cara kuantitatif, kita mengolah data-datanya itu dengan bentuk angka-angka. Jadi bisa dibedakan ya secara sederhana, yang kualitatif tidak ada angkanya, tidak berbentuk angka, sedangkan kuantitatif berbentuk angka. Dan selanjutnya, kita sudah berbicara tentang bagaimana pengertian tentang analisis data dan juga bagaimana cara untuk penelitian datanya itu tadi ada kualitatif dan juga ada kuantitatif. Nah, di sini setelah saya berdiskusi bersama rekan saya atau kawan saya nih ya, ternyata berbicara tentang data kuantitatif itu ada skalanya. Nah, setidaknya dari banyak skala, ada 4 skala yang kami temukan. Skala yang pertama ialah skala nominal. Nah, skala nominal ini ialah angka pada skala nominal hanya digunakan pada nomor urut biasa. Nah, yang kedua ada skala ordinal. Nah, skala ordinal ini ya pengukurannya itu terdapat unsur ataupun tingkatan. Dan juga selanjutnya yang ketiga ada skala interval. Nah, pengukuran skala ini mengukur tidak adanya nol mutlak, yang artinya angka 0 itu ada artinya. Dan selanjutnya yang nomor 4 adalah skala rasio. Nah, pada skala ini, pengukuran ini berbeda dengan skala sebelumnya, yang dimana kan tadi skala interval itu angka 0 itu ada artinya, sedangkan skala rasio ini angka 0 itu tidak ada artinya ataupun tidak ada maknanya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan ataupun disampaikan oleh rekan saya, Nesya. Kepada Nesya dipersilahkan. Ya, terima kasih Hadi. Selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai analisis data kuantitatif. Jadi, rekan-rekan sekalian, analisis data kuantitatif terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada analisis deskriptif, yang kedua yaitu ada analisis interval. Nah, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, analisis deskriptif. Apa sih analisis deskriptif? Jadi, pada analisis ini, penelitian akan
menyajikan atau peneliti akan menyajikan suatu informasi tentang data penelitian secara umum. Nah, contohnya akan menyajikan atau penyajian data dalam berbentuk pengukuran pusat, ukuran penyebaran, median, mean, dan tabel. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai selanjutnya yaitu analisis inferensial. Nah, pada analisis ini peneliti akan menyajikan hasil yang akan digeneralisasikan pada populasinya. Dengan tujuan apa sih? Nah, tujuannya yaitu untuk menguji sebuah hipotesis ataupun menjawab setiap rumusan-rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti. Nah, kita akan beranjak ke next selanjutnya. Nah, di sini pada analisis inferensial itu terbagi menjadi dua. Nah, ada parametrik dan ada non-parametrik. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama ada parametrik. Apa sih parametrik? Parametrik adalah saya gambarkan ketika peneliti yang mengambil uji parametrik terdapat syarat-syarat atau asumsi yang wajib dipenuhi baik itu secara uji homogenitas ataupun normalitas dan lain-lain. Nah, hal ini harus disesuaikan dengan statistik apa yang diambil oleh peneliti atau apa sih statistik apa yang kita gunakan pada penelitian kita. Nah, kemudian yang kedua ini ada non-parametrik. Nah, non-parametrik ini ketika peneliti tidak memahami atau tidak memenuhi data uji asumsi, maka dapat menggunakan uji non-parametrik. Karena pada uji non-parametrik tidak adanya syarat-syarat atau asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Nah, untuk next selanjutnya kita akan membahas mengenai atau saya akan menggambarkan contoh pada penelitian pada bab 4. Nah, susunannya ada, yang pertama ada objek penelitian, yang kedua analisis data, yang ketiga pengujian hipotesis, dan yang keempat pastinya ada pembahasan. Nah, kita akan bahas persatu. Yang pertama ada objek penelitian. Nah, pada poin ini peneliti pada bagian objek penelitian menjelaskan bahwa dari mana sih penelitian ini diperoleh, kemudian bagaimana cara memperoleh suatu data-data, kemudian dan bagaimana cara menginput data yang kemudian dideskripsikan pada penelitiannya. Nah, bagian yang selanjutnya yaitu analisis data. Pada bagian ini, peneliti menganalisis data dan menyajikan hasil uji asumsi klasik. Dan peneliti melakukan pengolahan data yang nanti akan dianalisis, kemudian dinarasikan. Nah, pada bagian selanjutnya ada pengujian hipotesis. Ketika peneliti sudah melakukan analisis data, pastinya dan tentunya memiliki hasil analisis kan. Nah, hasil atau analisis itu kemudian dihubungkan dengan hipotesis yang sebelumnya telah dibuat. Nah, apakah selaras atau tidak selaras? Nah, setelah dihubungkan, kita atau peneliti dapat memiliki gambaran secara menyeluruh. Gitu. Nah, kemudian kita beranjak ke pembahasan. Nah, di pembahasan ini, pada bagian ini, peneliti membahas secara keseluruhan. Nah, pada bagian ini juga analisis yang telah kita kaji dibahas di dalamnya. Kemudian peneliti juga membahas solusi apa sih yang ada dalam masalah pada penelitian tersebut gitu, dan menjawab semua rumusan-rumusan masalah yang telah dikaji dan dilakukan. Sekiranya cukup dari saya, dikembalikan lagi ke moderator. Oke, baik, terima kasih Vanessa atas penyampaiannya. Jadi rekan-rekan, begitulah hasil dari diskusi kami berdua mengenai
analisa data kuantitatif. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Biar itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matiin dulu.